Tapi bagaimana kalau aparat yang ditugaskan ke sana, TNI yang ditugaskan ke sana, Polri yang ditugaskan ke sana, Satpol PP yang ditugaskan ke sana, kemudian berbuat zalim kepada saudara muslim, kemudian dia terjadi celaka di sana, dia mati di sana, apa hukumnya? Mati sia-sia, ini terlaknat. Karena itu saya memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang ada di militer. Saya memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang ada di kepolisian. Saudara-saudara yang muslim, yang akidahnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berhentilah berbuat zalim kepada saudara sendiri. Jangan ikuti komando pimpinan kalau komando itu akan berbuat zalim dan mencelakakan Anda, baik di dunia maupun di akhirat. Takbir. Ketika ada beralasan investasi begitu besar, saya menduga ini ada hidden agenda. Ada agenda yang lebih besar dari itu. Apakah itu pencaplokan negara ini dari kekuasaan asing? Saya tidak ada hati sama sekali. Atas nama apa? Saya aparat, Bu. Saya melaksanakan tugas. Bullshit! Bullshit dengan aparat. Anda sekarang kaki tangan Jawa oligarki. Anda harusnya melindungi rakyat, bukan melindungi oligarki. Anda melindungi masyarakat, bukan menjadi jambas kapitalis. Anda harusnya melindungi rakyat, bukan menjadi komunis menindas rakyat. Betul? Surat permohonan audiensi kepada Bang Mahfud MD sebagai Menteri Polhukam. Mudah-mudahan nanti perwakilan kita diterima dan dibukain pintu. Kalau tidak dibukain pintu, siap nginep? Siap nginep? Siap nggak nginep? Insya Allah sampai dibukain pintu. Allahu Akbar. Orasi selanjutnya siapa, Buya? Karena waktu sudah masuk asar, jadi kita break dulu untuk melaksanakan salat asar berjamaah. Mohon kepada panitia yang sudah ditunjuk untuk mempersiapkan dan juga yang mau melaksanakan salat asar, silakan untuk mengambil air wudhu. Itu masuk surga tuh udah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada pemerintah cepat mereka lanjutkan apa yang dia lakukan. Kita kembalikan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa tanah air itu milik negara, diperuntukkan rakyatnya, bukan untuk membunuh rakyat. Ketika ada beralasan investasi begitu besar, saya menduga ini ada hidden agenda. Ada agenda yang lebih besar dari itu. Apakah itu pencaplokan negara ini dari kekuasaan asing? Tapi saya membaca hidden agendanya adalah untuk menghilangkan Indonesia. Akar negara Republik Indonesia ini adalah Melayu. Melayu akan dihilangkan, Indonesia akan dihilangkan. Hidden agendanya saya curiga bahwa Indonesia akan dihilangkan dari muka bumi ini dengan kapasitas, kekuatan, genggaman kekuasaan mereka diganti dengan asing dan asing. Ini yang hidden agenda yang akan kita curigai. Untuk itu, mari kita melawan. Jangan gentar, jangan takut. Kita punya Allah. Allahu Akbar. Presiden kecil, menteri kecil, penguasa-penguasa kecil, nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan takut, jangan pernah lari dari peperangan ini. Siapa yang lari dari peperangan ini, Allah akan sangat murka. Bismillah. Jangan tidak percaya bahwa kita akan menang. Walaupun kemenangan itu kita harus jemput entah kapan. Tapi yakin
kebatilan tidak akan menang oleh kebenaran. Kebenaran mungkin bisa dikalahkan saat ini, tapi kebenaran itu akan menjemput kemenangan dengan caranya sendiri atas ridha Allah. Harus bersemangat kita baca salawat karena bulan ini bulan yang agung, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita aksi gerakan nasional pembela rakyat ini, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Rempang, Batam. Baik, untuk membersihkan waktu kita dengarkan orasi selanjutnya yang sudah tidak asing lagi, sahabat seperjuangan dari advokat yang warawiri selalu di medsos tulisannya luar biasa. Persilakan kepada Ustadz Ahmad Ojenode. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal penyampaian saya hendak menyampaikan hadis yang mulia dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qatilu duna malihi fahuwa syahid. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa saja yang meninggal karena membela hartanya, maka dia syahid. Saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara saya yang ada di Rempang dan Galang, bahwa saudara-saudara kita di sana adalah saudara-saudara kita yang sah memiliki tanah itu. Karena itu ketika mereka membela tanah mereka, membela kampung mereka, membela rumah mereka, membela harta mereka, kemudian terjadi represivitas terhadap mereka, mereka melawan dan akhirnya mereka menghadapi kematian karena membela tanah mereka, membela kampung mereka, maka Nabi Muhammad SAW telah memberi gelar apa? Syahid. Tapi bagaimana kalau aparat yang ditugaskan ke sana, TNI yang ditugaskan ke sana, Polri yang ditugaskan ke sana, Satpol PP yang ditugaskan ke sana, kemudian berbuat zalim kepada saudara muslim, kemudian dia terjadi celaka di sana, dia mati di sana, apa hukumnya? Mati sia-sia, ini terlaknat. Karena itu saya memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang ada di militer, saya memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang ada di kepolisian, saudara-saudara yang muslim, yang akidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berhentilah berbuat zalim kepada saudara sendiri. Jangan ikuti komando pimpinan kalau komando itu akan berbuat zalim dan mencelakakan Anda, baik di dunia maupun di akhirat. Takbir. Jadi sebenarnya kasus Rempang dan Galang ini seperti apa ini? Saya kasih ya ringkasan sederhana. Ini saya kutip dari Gugun Prajanto, pengamat kebijakan publik. Sederhananya biar kita nggak pusing, oh ini proyek strategi nasional, oh ini Eko Rempang City, ini demi meningkatkan pertumbuhan nasional, demi menciptakan lapangan kerja, demi untuk kesejahteraan rakyat, itu semua bohong. Sekali lagi apa? Bohong. Yang benar begini, ada Singapura, pertumbuhan penduduknya, tulang tingkat listriknya meningkat, butuh listrik yang gede, lalu dia butuh sumber daya listrik. Listrik Singapura nggak mau disupport dengan PLTG yang pakai bahan batu bara, karena itu bikin polusi. Jadi yang bikin polusi itu PLTU-nya Luhut Binsar Panjaitan, bukan motor-motor, mobil-mobil yang nggak seberapa ini. Jadi usut punya usut, mereka mau kerjasama sama Luhut Binsar Panjaitan, sama Erick Thohir, disepakati akan dibangun namanya PLTS apa? Pembangkit listrik tenaga surya. Tapi lu kagak mau kalau yang membangun dari Singapura, perusahaan Singapura. Kenapa? Gak dapat dapat cuan. Maka yang bangun adalah perusahaan dari Indonesia. Perusahaannya adalah perusahaan punya Luhut, BTS, sama perusahaannya Erick Thohir. Ya, perusahaan Erick Thohir itu dimiliki oleh kakaknya Boy Thohir. Maka mereka bersepakat. Nah, karena dua ponco ini belum bisa bikin panel surya, maka dia kerjasama dengan Cina, Cinsi namanya. Nah, dia yang akan support panel surya. Kemudian mereka sudah sepakat, ada yang support panel surya,
ada yang bikin pembangkit, ada yang akan jadi buyer Singapura. Lahannya di mana? Datanglah Tommy Winata, di gua punya HGO, pakai, tapi HGO lagi bermasalah. Kerjasamalah dengan Otorita Batam. Kerjasamanya itu nanti di atas HPL Otorita Batam akan dibangun HGO, dan di atas HGO itulah dibangun proyek Eko Rempang City. Nah, karena kalau Tommy mau membebaskan lahan di situ, kan harus belanja nih, datengin penduduk. Bu, mau saya beli tanahnya boleh nggak? Nggak mau, kan susah. Maka kemudian distempel oleh Jokowi menjadi proyek strategis nasional. Nah, karena diberi stempel proyek strategis nasional, itu tidak perlu lagi belanja kepada penduduk. Nggak peduli pada penduduk. Yang penting ini masuk proyek strategi nasional, ada HGB, ada HPL, ada HGO-nya, gusur. Zolim atau zolim? Jadi sejatinya proyek strategis nasional itu adalah proyek untuk cariin lapa oligarki untuk berbisnis dengan merampas tanah rakyat. Zolim apa zolim? Nah, karena itu sekali lagi kita harus ada di pihak rakyat. Kita berada di pihak saudara kita di Rempang dan Galang. Jadi itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan yang paling penting saya tegaskan, mengutip apa yang disampaikan PBNU, saudara-saudara kita di Rempang dan Galang itu sar-isah selaku pemilik tanah. Karena Nabi SAW telah bersabda, ya, barang siapa menghidupkan tanah mati, ya, man ahya ardon, bahwa lahu, siapa yang menghidupkan tanah mati, tanah nggak pernah dikelola, nggak pernah ada pemiliknya, dihidupkan, dikelola, maka itu miliknya. Dan kakek buyut orang-orang di Rempang dan Galang ini yang pertama menghidupkan tanah mati. Maka dalam fikih ini disebut dengan ihya, dan PBNU sudah tegaskan, siapa saja yang merampas tanah yang sudah ditinggali rakyat bertahun-tahun, mereka menguasai dengan cara iya, maka hukumnya haram. Karena itu Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, tolong nasihati Presiden Republik Indonesia yang ada di samping Anda. Katakan, Pak Jokowi merampas tanah rakyat Rempang menurut fatwa Presiden itu hukumnya apa? Haram. Dan ingatkan kepada Pak Jokowi sebagaimana pengingatan dari Pak Ma'ruf Amin yang mengatakan orang yang bohong akan membawa ke dosa, dan orang yang dosa akan masuk neraka. Karena Pak Jokowi ini bohong. Karena dalam kampanye 2019 yang lalu menjanjikan paling lama 3 bulan akan terbitkan sertifikat untuk kampung-kampung tua, 16 kampung tua di Rempang dan Galang. Yang terjadi bukan sertifikat yang datang, tapi pembara dan polisi. Begitu diprotes rakyat katanya memiting, begitu diprotes lagi katanya ini saya titip, saya rangkul. Jadi sekali lagi saya ingatkan beberapa Panglima TNI, Anda memang sudah meminta maaf, tapi sebagai bentuk tanggung jawab Anda kepada institusi Anda, saya harapkan mundur Pak Panglima TNI, Pak Yudo Margono, mundur. Kasihan TNI, jangan bikin jarak antara TNI dengan rakyat. Kasihan tentara, karena ulah Pak Yudo Margono. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nurdin yang sudah menyampaikan orasinya. Selanjutnya, perwakilan dari Mama DAM itu Bunda Ida. Kepadanya waktu tepat dipersilakan. Takbir. Perhatian semuanya, hingga detik ini utusan untuk audiensi belum diterima oleh Kemenko Polhukam. Kalau memang utusan kita tidak terima, siap bertahan. Siap bertahan. Siap bertahan. Sampai malam. Takbir. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu, saya minta kepada aparat kepolisian tolong difasilitasi agar kami dari KMPR bisa segera audiensi dengan pihak Kemenko Polhukam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Bapak. Siapa yang paling terimbas di semua kondisi keburukan, kezaliman yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi? Mbak. Betul. Mbak, betul. Satu kali lagi saya tanya, siapa?
Di sana mama sedang menangis bagaimana melindungi anak-anaknya, bagaimana melindungi anak-anaknya dari hujan, dari panas, dari makan, dari minum, dari semuanya yang sedang digusur oleh pemerintahan biadab. Betul? Betul? Ini Jokowi berpihak pada rakyat Indonesia apa rakyat Cina? Saya bertanya, Anda berusaha memakmurkan rakyat Indonesia apa rakyat Cina? Poin 1, Cina. Dari Sabang sampai Merauke, berapa lahan yang sudah dicoplok atas dasar investasi? Padahal di balik itu invasi. Betul? Jangan jadikan investasi menjadi invasi, karena kami tidak bodoh, karena kami tidak goblok. Untuk Anda, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Anda berkata pada November 2022, siapapun yang menghalangi investasi akan dibuldozer. Betul? Betul? Dan sekarang terbukti, siapapun yang menghalangi investasi dibuldozer. Anda kira rakyat Indonesia itu semut? Anda kira rakyat Indonesia itu lahan? Anda kira tidak ada manusia yang duduk diam di sana? Tanah Rempang sudah ada semenjak 300 tahun yang lalu. 1720 mereka sudah ada di sana. Betul? Saya emosi, maaf. Karena saya mama saja melihat ketika melihat seorang ibu mengais, meminta, menangis untuk anaknya, ketika meminta untuk rumahnya tidak digusur. Tapi saya tidak ada hati sama sekali. Atas nama apa? Saya aparat, Bu. Saya melaksanakan tugas bullshit. Bullshit dengan aparat. Anda sekarang kaki tangan Jawa oligarki. Anda harusnya melindungi rakyat, bukan melindungi oligarki. Anda melindungi masyarakat, bukan menjadi jongos kapitalis. Anda harusnya melindungi rakyat, bukan menjadi komunis penindas rakyat. Betul? Terakhir, Bapak Yudo Margono mengatakan akan memeeting satu-satu siapapun rakyat. Ketika rakyat datang 1000, maka aparat 1000 dibriefing. Halo Pak, Anda lahir dari rakyat, dibangun, dibesarkan oleh rakyat. Seragam, pakaian, fasilitas yang Anda gunakan adalah dari rakyat. Dan Anda harus berhadapan langsung dengan rakyat. Betul? Walaupun kata maaf kemarin sudah terlontar, tapi hati kami rakyat sudah terlanjur sakit. Betul? Kami rakyat sudah terlanjur sakit. Anda mundur sebagai kesatria. Anda mundur sebagai kesatria. Selamatkan nilai-nilai kesatria Anda dan janji politik, janji kesatria, janji prajurit Anda. Jangan jadikan janji prajurit Anda hanya sebagai slogan di dinding. Betul? Untuk Anda, untuk kita semua, untuk emak-emak terutama, dengar semua mama, jangan pernah lelah untuk berteriak. Jangan pernah lelah untuk berteriak. Jangan pernah lelah untuk melangkah. Jangan pernah lelah untuk bersuara kebenaran. Karena kita dilindungi oleh undang-undang. Anda berhadapan dengan mama, maka Anda berhadapan dengan ibu Anda sendiri. Semangat untuk semuanya. Kita lindungi tanah Rempang, kita lindungi tanah air kita lindungi sejengkal apa yang ada kita punya. Anak cucu kita akan kita lindungi sampai darah kita habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, akumulasi dari semua permasalahan ini adalah Jokowi tidak becus memimpin negara. Untuk itu Jokowi! Jokowi! Jokowi!
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bunda Nena masih Mamba